Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama aku Andi Ubaidillah dengan NIM 2025 12 000061. Komputer itu sebenarnya nggak pinter tahu, dia itu cuma nurut. Tapi kenapa hasilnya bisa kelihatan canggih banget ya? Nah, di video ini aku mau ngajak kalian nih ngebahas sesuatu yang sering dianggap sepele, tapi justru ini fondasi dari semua bahasa pemrograman. Bukan soal sintaks dulu, bukan soal codingan yang ribet itu, tapi soal cara berpikirnya program. Karena sebelum kita bisa bikin aplikasi, website, atau sistem yang kompleks, kita harus ngerti dulu nih gimana alur logikanya bekerja. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas nih 3 jenis logika dasar pemrograman yang wajib banget kalian pahami. Yang pertama itu ada logika sekuensial, yang kedua ada logika percabangan, dan yang terakhir ada logika perulangan. Santai aja, kita bahas pelan-pelan dan pakai contoh yang gampang dipahami. Yuk, simak selanjutnya. Nah, yang pertama itu teman-teman, ada yang namanya logika sekuensial. Nah, di logika ini sebenarnya itu logika yang paling simpel, yang paling sederhana. Gini aja, bayangin kalau kita lagi bikin mie instan. Pasti ada tata cara dan prosesnya dong. Mulai dari rebus air, kedua masukin mie, ketiga nunggu matang, baru deh kita tiriskan dan campur bumbu-bumbu. Baru kita makan. Nah, itu langkahnya lurus dari atas ke bawah. Gak ada pilihan, gak ada pengulangan. Nah, itu namanya logika sekuensial. Dalam pemrograman, logika sekuensial dipakai kalau prosesnya itu hanya berupa input, lalu diproses, lalu keluar deh hasilnya. Contohnya kalau di slide itu seperti menghitung total pembayaran listrik. Misalnya kita punya jumlah KWH dan tarif per KWH, maka kita tinggal kalikan saja. Lalu hasilnya adalah itu yang akan kita bayarkan. Gak ada kondisi, gak ada pengulangan, langsung jalan aja dari awal sampai akhir. Itulah yang dinamakan logika sekuensial. Ini adalah logika paling mudah, teman-teman. Selanjutnya kita naik level sedikit nih ke logika yang kedua, yaitu logika percabangan. Bagaimana kalau program itu sebenarnya bisa memilih atau harus memilih lebih tepatnya? Misalnya kalau di slide ini menentukan apakah mahasiswa itu lulus atau tidak lulus. Kalau nilainya 60 atau lebih dari 60, maka dia dinyatakan lulus. Kalau kurang dari 60, maka mahasiswa itu dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini program harus mengambil keputusan. Program harus ngecek dulu tuh nilainya. Kalau memenuhi syarat, maka akan dinyatakan lulus. Tapi jikalau tidak memenuhi syarat, maka tidak dinyatakan lulus. Ini disebut logika percabangan. Ibaratnya kalau kita punya jalan bercabang nih, ada 2 jalan bercabang. Kita kan nggak bisa tuh ambil dua-duanya. Kita harus pilih salah satu berdasarkan kondisi. Dalam coding juga sama. Ini biasanya menggunakan struktur if dan struktur else. Jadi logika percabangan itu penting banget karena hampir semua sistem pasti butuh pengambilan keputusan. Terus yang ketiga, ada logika perulangan. Sekarang kita masuk nih ke logika yang sering banget dipakai dalam program besar, yaitu logika perulangan. Bayangin kalian disuruh menampilkan daftar mahasiswa dari nomor 1 hingga sampai mahasiswa 100. Masa kita mau nulis sih satu persatu? Mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, sampai mahasiswa 100. Capek banget pasti kan? Nah, di sini logika perulangan itu berperan. Program cukup ngasih tahu aja angka berapa yang ingin ditampilkan. Misalnya angka ke 100. Ya, program akan ngulang terus tuh prosesnya dari angka 1 sampai angka 100 secara otomatis. Setiap satu kali pengulangan, dia akan menampilkan nomor berikutnya. Jadi, logika perulangan itu digunakan ketika suatu proses harus dilakukan berulang kali dengan pola yang sama sampai batas tertentu. Dalam coding, ini biasanya menggunakan 3 nih. Yang pertama ada for, while, atau do while. Tanpa perulangan, program akan jadi panjang, gak efisien, dan sulit dikelola.
Nah, sebagai penutup, kita ulang lagi nih. Tadi kita udah belajar ada 3 jenis logika yang harus kita pahami. Yang pertama, logika sekuensial itu proses yang lurus dan sederhana. Sedangkan logika percabangan itu untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir tadi ada logika perulangan untuk proses yang dilakukan berkali-kali. 3 logika ini adalah fondasi utama nih dalam logika pemrograman. Kalau kalian sudah paham ini, belajar bahasa pemrograman akan jauh lebih mudah. Karena pada dasarnya semua bahasa menggunakan konsep yang sama. Oke, teman-teman, kalau video ini membantu, jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan materi pemrograman berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.